Dan disinilah penerangan-penerangan utama akan diberikan. Maka bisa kami sampaikan bahwa bulan Ramadan ini adalah titik balik pengaturan alam semesta, bahwa bisa kita sampaikan bulan dalam satu hari, di dalam bulan ini ada satu malam yang menjadi titik balik pengaturan. Maka bagi yang siapa yang memperhatikan di sini, berhati-hatilah. Sebelumnya mungkin yang perlu kami sampaikan kepada seluruh saudaraku dimanapun berada, bahwa apapun yang kami sampaikan ini maksud dan tujuan utama adalah edukasi, pembelajaran, pendewasaan secara lahir dan batin, supaya kita bisa lebih banyak mendapatkan kosakata dalam kehidupan ini, sehingga tidak memandang segala sesuatu berdasarkan kebiasaan yang kita terima, baik itu dari sosial, budaya, sekolah atau apapun. Jadi mudah-mudahan apapun yang kami sampaikan di sini tidak ada sedikit pun maksud untuk bohong-membohongi atau membawa ke arah astral atau ke arah gaib, kegaiban. Tapi apapun yang kami sampaikan di sini, pokok intinya yaitu edukasi, pembelajaran, supaya banyak orang itu menemukan hal-hal yang baru yang bisa masuk ke dalam pikiran dan hatinya, sehingga sedikit banyak bisa mempengaruhi pola pikir yang lebih jernih, yang lebih luas, sehingga tidak gampang terombang-ambing oleh kehidupan ini. Apalagi akhir-akhir ini banyak sekali konten-konten yang berkaitan dengan datangnya Satrio Bumi Ratu Adil, ataupun masalah hakikat, tasawuf, tarekat, dan lain sebagainya, dan juga masuk ilmu kebatinan, ilmu planet, dan lain sebagainya. Nah, maksud dan tujuan kami membuat channel seperti ini, sekali lagi kami ulangi, inti pokok yang mendasari kami melangkah ini adalah edukasi, pembelajaran, menambah wawasan, supaya benar-benar bisa memperhatikan tentang hidup-kehidupan ini, supaya kita itu lebih luas dalam mensikapi segala sesuatu. Karena pada prinsipnya apapun yang terjadi di alam semesta ini tidak ada satupun yang tanpa seizin Sang Pencipta alam semesta. Padahal sudah dikatakan dari Sang Pencipta, dari segala sesuatu yang ada di alam ini yang kita pahami atau tidak kita pahami, bagi siapa yang mau berpikir, di situ terdapat pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah dari segala sesuatu. Karena tidak ada hal yang sia-sia atau yang main-main yang diciptakan oleh Tuhan. Segala sesuatu itu mempunyai maksud dan tujuan. Nah, sebagai manusia yang beradab, sebagai manusia yang dibekali dengan akal dan pikiran, yang dibekali dengan hati serta rasa, dan juga dibekali dengan keimanan, bagi yang mempunyai dasar pemikiran dan kehidupan bahwa Tuhan Sang Pencipta itu maha segala-galanya, maka dia akan siap menerima segala perbedaan-perbedaan. Karena dari perbedaan-perbedaan itu terdapat simpul-simpul kebenaran Tuhan itu sendiri, yang mana semakin banyak pengalaman, semakin banyak pengetahuan, semakin banyak wawasan yang kita dapatkan atau masuk informasi ke dalam diri kita, disitulah titik kedewasaan yang sesungguhnya akan kita dapatkan. Maka dari sini kita bisa memahami kenapa kalau dari sisi agama ataupun budaya, titik kedewasaan manusia ditentukan dari umur, yaitu umur 40 sebagai titik balik pola pikir, pola rasa,
yang bisa didapatkan manusia untuk mendapatkan kestabilan hidup. Karena memang titik usia tersebut berdasarkan dari gemblengan kehidupan, pengetahuan yang kita dapatkan, disitulah kita bisa menerima segala sesuatu dengan kejernihan pikiran, dengan kedewasaan yang sesungguhnya. Sehingga tidak gampang menyalahkan segala sesuatu ataupun menyalahkan segala sesuatu informasi yang kita dapatkan dari siapa. Karena bagi yang ingin mencari kebenaran ilahi, kebenaran Tuhan, itu bisa dipelajari dari apapun dan siapapun yang kita temui. Bahkan dari kotoran pun terdapatkan ilmu dan hikmah bagi orang yang mau berpikir. Nah, dari apa yang kami sampaikan di situ tadi, kami menyimpulkan bahwa apapun yang kami sampaikan di sini bukan ada maksud sedikit pun untuk membohongi atau mencurangi atau cuman sekedar pengen dikenal orang dengan mengatakan hal-hal yang bodoh atau yang membodohkan. Maka dari itu kami mohon siapapun yang mendengarkan apa yang kami ucapkan ini, tolong dengarkan sampai tuntas. Kalau sudah didengarkan sampai tuntas, di situ silahkan menyimpulkan apapun dengan senang hati, dengan terbuka, kami terima itu semua. Kalau ada yang mengatakan bohong, berarti yang mengatakan bohong itu tidak sejalan dan tidak bisa menemukan kebenaran dari apa yang kami sampaikan, dan itu kami hormati. Karena pada prinsipnya yang kami yakini, apapun yang ada di alam semesta ini adalah kebenaran mutlak dari Tuhan, wujud dari kebesaran Tuhan, wujud dari kemutlakan dan kesempurnaan Tuhan. Karena bagi siapa yang bisa merasakan segala sesuatu dengan keyakinan bahwa Sang Pencipta yang maha mutlak, yang maha sempurna dalam menciptakan segala sesuatu penuh dengan perhitungan, tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Tuhan. Karena kalau kita berpikir sempit, kita berpikir kurang dewasa, kenapa sampai Tuhan menciptakan binatang yang beracun, atau menciptakan racun, atau menciptakan ganja, dan lain sebagainya. Padahal ganja itu merusak, bahwa racun itu juga mematikan. Nah, bagi siapa yang bisa mengambil hikmah dari segala sesuatu itu, disitulah dia akan menemukan kebesaran Tuhan. Dan juga jangan cepat menghakimi bagi saudara-saudara kita dimanapun yang menjalani segala sesuatu yang mungkin di luar akal logika kita sebagai orang beriman ataupun orang yang menggunakan akal. Karena memang kebenaran Tuhan itu segala sesuatu yang sangat unik, karena kebenaran bagi yang satu bisa menjadi suatu kedurhakaan bagi yang lain. Karena memang setiap manusia itu diciptakan unik, berbeda, tidak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya. Kesamaannya hanyalah satu, yaitu kita ini hanyalah hamba, kita ini hanyalah ciptaan yang ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Manusia hanya bisa sempurna apabila dia bisa menerima segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu sebagai sumber pengetahuan, sebagai sumber ilmu, sebagai sumber keimanan kita untuk menemukan kebenaran Sang Maha Pencipta. Karena itulah Tuhan tidak segan-segan menjadikan segala sesuatu sebagai perumpamaan supaya manusia itu berpikir. Makanya jangan menghakimi saudara-saudara kita yang seolah-olah kayak menyembah laut, seolah-olah kayak menyembah gunung, seolah-olah kayak menyembah matahari. Karena kita tidak tahu yang sesungguhnya apa yang ada di hati dan pikiran saudara-saudara kita yang melakukan itu semua. Bisa jadi saudara-saudaraku yang melakukan itu semua adalah orang-orang yang lebih mendapatkan petunjuk dari Sang Pencipta daripada kita yang soalim, yang kita merasa benar dengan kebenaran yang sudah kita dapatkan.
Padahal sudah kita ketahui semua bahwa ilmu Tuhan itu mutlak, maha subhanallah. Maka sampai diumpamakan seandainya lautan dijadikan tinta dan seluruh pohon dijadikan pena untuk menulis ilmu Tuhan, sampai kering habis semuanya, belum ada seujung kuku pun ilmu Tuhan yang tertulis. Itu melambangkan bahwa kemutlakan Sang Maha Pencipta itu mutlak, di luar jangkauan akal pikiran manusia. Nah, kalau kita bisa menghayati segala sesuatu itu dengan bijaksana, maka kita tidak akan gampang mudah mengatakan satu orang sesat dan yang lainnya benar. Karena kebenaran itu kembali kepada Sang Pencipta itu sendiri. Itu yang perlu digarisbawahi, yang harus saya sampaikan kepada saudaraku semuanya, bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak ada sedikit pun maksud dan tujuan kita untuk bohong atau membohongi siapapun. Tapi mudah-mudahan pada prinsipnya niat tujuan kami yang utama adalah edukasi, adalah pembelajaran supaya kita semua lebih dewasa dalam mensikapi segala sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kami sampaikan kepada seluruh saudaraku dimanapun berada, mungkin kami di sini berawal bukan berlandaskan akal pikiran semata, namun yang kami sampaikan di sini adalah pembelajaran masalah hikmah yang mungkin selama ini kami jalani atau kami lalui. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman yang kami jalani tersebut ada manfaatnya untuk memperbaiki pola pikir, memperbaiki hati, memperbaiki pola hidup, supaya kita semuanya bisa menjalani hidup lebih baik lagi. Karena hidup di dunia ini bukan sekedar hidup-hidupan, tapi kita hidup di dunia ini adalah menjalani kehidupan. Dan yang perlu diingat lagi, bahwa setiap diri itu membawa masalahnya masing-masing yang sudah dibebankan oleh Sang Pencipta, sebagaimana yang sudah ada di dalam perjanjian kita sendiri dengan Tuhan sebelum kita dilahirkan. Makanya tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tidak punya masalah. Semua manusia, semua makhluk mempunyai masalah, dan masalah tersebut sudah diukur sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, dan semuanya akan merasakan berat permasalahan tersebut. Itu sudah sifat watak manusia, sudah kodrat irodat dari sana. Nah, setelah kita menyadari bahwa setiap diri itu membawa masalahnya sendiri-sendiri, sehingga kita tidak akan gampang sekali menyepelekan masalah yang dihadapi oleh saudara kita dimanapun itu berada dengan mengatakan, wah masalahmu sepele, masalahmu ringan. Kalau kita masih berpikir seperti itu tandanya kita belum dewasa mensikapi hidup. Karena setiap diri itu membawa masalahnya sendiri-sendiri. Yang ketiga, setelah kita mengetahui bahwa setiap diri itu menghadap atau membawa masalahnya sendiri-sendiri dan menghadapi masalah sendiri-sendiri, yang perlu kami sampaikan di sini, masalah tidak bisa dihindari, masalah harus dihadapi. Nah, seninya kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa menghadapi permasalahan tersebut dan bisa mengurai satu demi satu setiap masalah tersebut, sehingga kita menjadi pemenang, sehingga kita bisa menjalani hidup ini lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yang berkaitan dengan bulan yang amat besar ini, yaitu bulan suci Ramadan, yang dikatakan Ramadan, kalau konon ceritanya yang sering kami dengarkan, Ramadan yang bermakna panas, panas membara, yaitu panas yang membakar jiwa, yang membakar dosa-dosa, yang membakar seluruh permasalahan. Maka diharapkan dengan bulan Ramadan atau bulan panas yang membakar ini benar-benar bisa membakar nafsu kita, nafsu ibaratnya yang menghancurkan, bisa membakar dosa-dosa kekhilafan kita, sehingga diharapkan kita bisa menghadapi hidup baru setelah bulan ini.
Selanjutnya yang tidak kalah sangat pentingnya, bahwa rajanya bulan adalah bulan Ramadan ini, di mana 1 tahun sekali kita dikontrol langsung oleh pasukan langit, di mana pasukan utama langit 1 kali dalam 1 tahun mengadakan kontrol utama, kontrol langsung, yaitu turunnya malaikat-malaikat utama beserta ruh-ruh utama yang berada dari sisi Tuhan kita dari langit untuk kontrol ke bumi ini, untuk melihat ke dalam dunia ini, melaksanakan tugas dari Sang Maha Pencipta setahun sekali turun ke bumi. Nah, mungkin yang perlu kita sampaikan lagi bahwa pada bulan ini ada satu malam yang sangat bersejarah, yaitu tanggal 17. Ada apa dengan tanggal 17 ini? Di mana angka 17 ini adalah angka sakral, baik itu menurut agama, baik pun budaya. Kenapa 17 dijadikan hari kemerdekaan umpamanya? Nah, karena memang 17 ini adalah titik balik di mana turunnya malaikat Jibril menemui Rasulullah untuk menyampaikan surat pertama ataupun ayat-ayat pertama yang harus disampaikan kepada Rasul. Disinilah bersamaan dengan kontrolnya malaikat-malaikat utama tersebut. Makanya di sini kami sampaikan mungkin dari segi pandang kaji batin, kaji filsafat, ataupun ibaratnya secara hakikat. Karena kalau memang secara syariatnya sudah banyak sekali yang kampiun di bidangnya, ahli-ahli yang jauh lebih mengetahui dari itu semua dan sudah disampaikan, dan itu tidak kekurangan orang yang menyampaikan. Ya, mungkin yang masih agak kurang itu ada yang menyampaikan secara hikmah, secara batin, atau secara kegaiban dari itu semua. Dan apa yang kami sampaikan ini bukanlah khayalan ataupun imajinasi, tapi apa yang kami sampaikan ini berdasarkan petunjuk yang kami dapatkan selama perjalanan yang kami jalanin selama hidup ini. Karena disadarin atau tidak, setiap pribadi itu mengalami perjalanan kehidupan ini masing-masing. Saya tidak mengatakan apa yang saya sampaikan, apa yang saya jalanin, apa yang ini paling benar, paling utama, tidak. Karena setiap diri itu membawa hidupnya sendiri-sendiri, membawa takdirnya sendiri-sendiri, membawa pengalamannya sendiri-sendiri. Dan ketika pengalaman itu antara satu orang dengan orang yang lain bisa dipertemukan, bisa disatukan, itu bisa melengkapi kebenaran Tuhan itu sendiri. Dan apa yang saya bawa ini, saya yakini, seyakin-yakinnya adalah bagian dari kebenaran Tuhan. Karena saya yakin apapun yang terjadi ini atas ridho Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Karena tanpa ridho Tuhan tidak akan pernah terjadi apa yang ada di dunia. Karena itulah kami sampaikan di sini, mudah-mudahan dapat menguatkan keyakinan, mentebalkan iman, dan untuk bisa digunakan dalam menghadapi apa yang sering kami bilang tatanan baru yang akan dilaksanakan ataupun sedang dilaksanakan di akhir zaman, yaitu turunnya seluruh malaikat-malaikat utama beserta ruh di bumi ini untuk kontrol tahunan sebagai tugas khusus tahunan, sebagai rajanya tahun atau rajanya hari yang terjadi setahun sekali. Tugas utama mereka turun ke bumi ini adalah menemui ruh-ruh yang ada di dalam tubuh kita ataupun kegaiban yang ada di dalam tubuh kita. Maka bagi siapapun yang mempunyai niat dan perjalanan hidup dalam rangka membersihkan lahir dan batinnya, dalam mencari kebenaran Tuhan, dalam mencari kebenaran hidup,
disitulah yang mempunyai kemungkinan terbesar untuk bisa bertemu dengan pasukan tersebut. Dan hanya orang-orang yang benar-benar terpilihlah yang bisa bertemu atau samprot atau ibaratnya itu bisa menjumpai pasukan tersebut. Maka rahmat Tuhan yang paling besarlah bagi siapapun yang bisa menemukan atau bertemu dengan pasukan tersebut dalam satu fase, yaitu setahun sekali di bulan Ramadan tersebut. Karena konon yang sering digambarkan atau dibicarakan oleh orang-orang yang mempunyai pengetahuan di bidang tersebut, bagi siapa yang menemukan malam tersebut bertemu dengan pasukan malaikat dan ruh dan pasukan langit utama tersebut, segala keinginannya akan terpenuhi. Karena pada prinsipnya bagi orang yang mendalami dunia batin, olah rasa, siapapun yang bisa bertemu itu hanyalah atas rahmat Tuhan. Dan bisa kita sampaikan di sini, orang yang mendapatkan rahmat dari Tuhan tersebut, salah satunya hanyalah orang-orang yang benar-benar mendalami hatinya, mendalami batinnya untuk menemukan kebesaran Sang Pencipta. Dalam rangka di mana dia itu mencari kehidupan ini yang sesungguhnya, apa fungsi dan tugasnya, untuk apa dia diciptakan di dunia. Nah, itulah fungsi pasukan tersebut turun untuk kembali mengontrol satu persatu jiwa yang benar-benar masih mau atau terus berusaha mendekatkan diri mencari kebenaran sejati. Dan ingat, kebenaran sejati tidak hanya didapat dengan mengolah pikir, tapi harus dengan mengolah rasa. Bukan sekedar mengolah pikir dan mengolah rasa, tapi harus bisa bermusyawarah antara pikiran dan rasa kita. Tidak sekedar dengan mengolah rasa, mengolah pikir, mengolah hati, namun harus dilandasi dengan iman yang kuat bahwa segala sesuatu itu terjadi karena kodrat dan irodat dari Sang Pencipta alam semesta. Intinya hanyalah bagi orang-orang yang beriman dan berusaha memperkuat imannya tersebut. Dan jalan untuk mencari keimanan yang sesungguhnya itu tidak bisa semata-mata kita dapat dari kitab-kitab suci, dari guru-guru, ataupun dari ahli-ahli agama. Namun kalau kita mau merunut ke sejarah, bahwa iman yang sesungguhnya, iman keimanan, bapaknya keimanan, sebagaimana kita diperintahkan untuk mencari keimanan sebagaimana yang dijalani oleh bapak moyangnya keimanan, yaitu Nabiullah Ibrahim. Bagaimana beliau menemukan keimanan yang sejati dengan melihat bulan, dengan melihat matahari, dengan melihat gunung, dengan melihat laut. Nah, di situ akan nyambung dengan awal apa yang kami sampaikan. Jangan gampang menghakimi dengan saudara kita yang secara kasat mata atau pandangan lahiriah seolah-olah kayak menyembah laut, menyembah pohon, menyembah gunung, menyembah batu, karena kita tidak tahu hati apa yang sedang beliau jalani itu. Karena yang kita lihat kebanyakan manusia hanyalah secara lahiriah saja. Maka dari itu marilah kita lebih dewasa mensikapi itu semua. Karena Nabiullah Ibrahim sendiri dalam menemukan Tuhannya dengan pencarian-pencarian yang sangat lama dan bertahun-tahun itu tidak didapatkan beliau dengan tiba-tiba sebagaimana Rasulullah yang dalam satu malam langsung mendapatkan langsung dari sononya. Tapi itulah usaha daripada Nabiullah Ibrahim dalam menemukan Tuhannya, mengkaji satu persatu ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan. Karena memang apapun yang diciptakan oleh Tuhan, di situ terdapat ilmu dan hikmah bagi siapapun yang mau memikirkan. Nah, maka dari apa yang kami sampaikan tadi, itulah menjadi landasan kenapa apa yang kami sampaikan jangan gampang menghakimi saudara kita yang memang
dalam rangka mencari Tuhannya seolah-olah kelihatan kayak menyembah laut, kayak menyembah bulan, kayak menyembah matahari, seolah-olah kayak menyembah batu, kayak seolah-olah menyembah keris dan lain sebagainya. Karena itu adalah proses-proses beliau semua dalam mencari kebenaran Tuhan itu sendiri. Maka dari itulah apa yang kami sampaikan di sini ini intisarinya bahwa pada bulan ini di mana setahun sekali dalam satu malam pasukan langit yang dipimpin langsung oleh malaikat yang terdekat sama Tuhan dan juga ruh-ruh utama turun ke bumi ini untuk mencari jiwa-jiwa yang masih hidup, jiwa-jiwa yang masih dikelola oleh orang-orang yang mempunyai raga, yaitu manusia sejatinya manusia, kembali kepada trah manusia, tidak mengutamakan sifat binatang, tidak mengutamakan sifat iblis yang ada di dalam tubuhnya. Bagi siapa yang menekuni lahir dan batinnya dan terus mencari hati nuraninya, mencari jiwanya, menemukan jati diri, itulah yang kemungkinan besar akan bertemu dengan pasukan tersebut, dan kemungkinan besar disitulah akan dibersihkan segala kotoran-kotoran yang menutupi hubungan antara lahir dan batin, antara jiwa, ruh, sukma, dan lain sebagainya. Dan disinilah penerangan-penerangan utama akan diberikan. Maka bisa kami sampaikan bahwa bulan Ramadan ini adalah titik balik pengaturan alam semesta. Bahwa bisa kita sampaikan bulan dalam satu hari, di dalam bulan ini ada satu malam yang menjadi titik balik pengaturan. Maka bagi yang siapa yang memperhatikan di sini, berhati-hatilah di dalam bulan ini, terus kita cari di dalam diri kita dengan banyak diam, tumakninah, dengan mengkaji segala sesuatu yang diperlihatkan oleh Tuhan dalam rangka untuk menunjukkan kebesaran Tuhan itu sendiri, dengan memperhatikan segala sesuatu alam sekitar kita supaya menjadi pelajaran, supaya kita benar-benar bisa kembali ke fitrah kita. Karena tanpa melakukan itu semuanya, hidup ini hanya sekedar hidup-hidupan. Hidup ini tidak ubahnya seperti binatang, makan, minum, dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kami sampaikan di sini bahwa hidup ini bukan sekedar hidup-hidupan, tapi kita harus menjalani kehidupan yang bukan sekedar materi saja, bukan sekedar pribadi saja, tapi kita hidup adalah untuk kebersamaan, untuk bermasyarakat, untuk bisa mengembangkan diri dalam rangka tugas dan kewajiban kita menjadi khalifah di atas bumi. Kalau kita bisa menemukan itu semuanya, ketika kebijaksanaan sudah bersama lahir dan batin kita, maka tenanglah alam ini. Maka dijamin tidak akan diturunkan bencana-bencana yang mengakibatkan kehancuran.